Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi bersama Ibu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak Ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa untuk menerapkan 5M. Yang ke-1, memakai masker. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas agar kita terhindar dari virus corona. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, pembelajaran PKN, nilai-nilai Pancasila, sila ke-3, 4, dan 5. Bersama Ibu Nur Saidah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami sila ke-3, 4, dan 5 dari Pancasila. Yang kedua yaitu siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, untuk memahami pembelajaran ini, kemarin Ibu telah membahas nilai-nilai Pancasila yaitu sila ke-1 dan ke-2. Sebelum melanjutkan, yuk kita ingatkan kembali atau kita baca kembali, diingat kembali Pancasilanya ya. Pancasila kan merupakan dasar negara. Pancasila yang ke-1, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari sekarang yaitu sila ke-3, ke-4, dan ke-5. Yuk, kita cari tahu nilai-nilai apa saja sih yang terkandung dalam sila ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-3, yang pertama, gotong royong dan kerja bakti. Ini nilai yang terkandungnya ya, yang pertama. Yang kedua, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, seperti dengan bangga sebagai bangsa Indonesia itu sepertinya kita menggunakan produk Indonesia. Terus yang kelima, saling menghormati adanya ras, etnis, dan agama. Yang keenam, tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-3. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-4, yang pertama yaitu musyawarah secara mufakat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama.
Yang keenam, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Jadi, kebanyakan di dalam sila keempat ini yaitu tentang musyawarah. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Yang pertama yaitu berbuat baik, saling membantu dan gotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Yang keenam, menghukum kepada pelanggar hukum, meskipun kepada seorang pejabat. Nah, ini adalah nilai yang terkandung dalam sila kelima. Jadi kebanyakannya kita saling tolong-menolong, menjaga hak dan kewajiban, tidak melakukan perbuatan yang melanggar atau merugikan orang lain, menghukum kepada seorang pelanggar. Nah, mudah-mudahan semuanya dapat dimengerti, yaitu dari nilai yang terkandung dari sila ketiga, keempat, dan kelima. Next, yuk kita amati gambar-gambar di bawah ini untuk lebih memahami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ke 3, 4, dan 5. Nah, Ibu punya gambar nih. Gambar yang pertama, ini ada Udin, Dayu, dan Siti. Mereka sedang bersama-sama membersihkan halaman, menyapu, kemudian mengangkat, ini Udin sedang mengambil sampahnya, memasukkan sampahnya. Kira-kira penerapan atau sikap dalam perilaku kehidupan sehari-hari kita ini termasuk sila keberapa? Ya, betul sekali. Ini termasuk penerapan sila ketiga. Selanjutnya, nah ini Ibu mempunyai gambar lagi nih. Ini gambar anak-anak di sekolah sedang bermusyawarah membagikan jadwal piket. Nah, kita lihat ini ada yang mengeluarkan pendapat, terus tidak memaksakan kehendak kita sendiri, menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah mencapai mufakat. Nah, kira-kira penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau sikap kita sehari-hari ini termasuk kepada sila keberapa? Iya, betul. Ini termasuk sila keempat. Selanjutnya, ini ada Siti, Dayu, Udin, dan teman-temannya sedang memberikan bantuan atau sedang melaksanakan bakti sosial. Nah, kira-kira penerapan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku ini, sikap ini, kita kan sering melakukan bakti sosial seperti ini, membantu orang lain. Kira-kira termasuk contoh sila keberapa ya? Iya betul, ini termasuk sila kelima. Nah, mudah-mudahan dari semua gambar ini, contoh gambar ini, sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari ini, mudah-mudahan semuanya dapat dimengerti, yaitu tentang penerapan atau sikap dalam kehidupan sehari-hari. Ini tercontohnya yaitu untuk sila ketiga, keempat, dan kelima. Untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, kerjakan latihan soal di bawah ini. Nah, hanya mengerjakan minta, berikanlah masing-masing 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga, keempat,
dan kelima Pancasila. Jadi masing-masing 3 ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti. Nah, mencari lagi ya nilai yang dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir. Dan anak-anak ibu bisa dapat bersekolah lagi, bertemu teman-teman, dan guru yang dicintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.